Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesaat lagi kita akan menyimak sebuah kajian Islam ilmiah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang akan dibawakan oleh guru kita, Ustadz Nur Fitri Hadi MA, membawakan kitab Syarah Syama'il Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kajian ini diselenggarakan setiap hari Kamis ba'da maghrib sampai dengan selesai di Masjid At-Tauhid, Komplek Radio Roja Darussalam, Jalan PAK Abdurrahim, nomor 326, Talang Semut, Bukit Kecil, Palembang. Kali ini akan mengangkat tema Khotamun Nubuwah, Stempel Kenabian Lanjutan, yang bagian kedua. Kepada Al-Ustadz, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, saudara-saudara sekalian dan pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, pada kesempatan sore hari ini atau malam hari ini kita kembali melanjutkan pengajian kita membahas kitab Syarah Syama'ilin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kitab kumpulan hadis-hadis tentang profil Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dikumpulkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, Abu Isa At-Tirmidzi, dan disyarah oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad. Kita sampai di hadis nomor ke-20 dan masih pembahasan tentang Khotamun Nubuwah, stempel kenabian. Ya, haddatsana Muhammad bin Bashar qala haddatsana Abu Asim qala haddatsana Azwar bin Thabit qala haddatsani Ilba'u ibnu Ahmar Ayyashkuri qala haddatsani Abu Zaid Amr bin Akhtab Al-Ansari qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abu Zaid, wahai Abu Zaid, udnu minni famsah dhahri. Wahai Abu Zaid, mendekatlah kepadaku dan usaplah punggungku. Famasahtu dhahrahu. Kemudian aku pun, kata sahabat Abu Zaid, mengusap punggung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fawaqa'at asabi'i 'alal khatam. Kemudian jari-jariku berhenti atau berada di atas stempel kenabian. Qultu wa mal khatam. Lalu aku bertanya, apa itu al-khatam? Qala sya'aratun mujtami'at, seperti bulu-bulu yang berkumpul. Hadis ini disebutkan qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abu Zaid. Ini memberikan faidah tentang lemah lembut Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat beliau, yaitu beliau mengizinkan sahabatnya untuk mengusap punggungnya, ya. Tentu ini menunjukkan kedekatan. Karena kalau seseorang diizinkan oleh teman yang lain biasa megang pundaknya, ya, megang tangannya, megang bahunya, itu menunjukkan kedekatan. Dan Nabi SAW itu menciptakan kedekatan dengan sahabat-sahabat beliau. Ya. Selain beliau bermuamalah secara akhlak yang baik, beliau menasehati dengan ucapan-ucapan yang lembut, beliau juga melakukan gerakan-gerakan yang menunjukkan bahwa antara diri beliau dengan sahabat-sahabatnya itu tidak ada jarak. Ini salah satu cara efektif untuk berdakwah. Misalnya antum punya adik, punya keponakan, punya saudara, punya teman. Selain kita nasihati dengan cara-cara yang lembut, bisa juga kita pegang pundaknya, kita rangkul dia seperti ini, ya, sehingga dia merasa dekat. Pernah Nabi SAW menggandeng tangan Mu'adz. Digandeng tangan Mu'adz bin Jabal.
Ya. Sampai keluar masjid. Nabi sebut, "Ya Mu'adz, inni la uhibbuka." Wahai Mu'adz, sesungguhnya aku mencintaimu. Ya, ucapan ini saja menunjukkan kedekatan, tapi Nabi gandeng juga tangan Mu'adz. Lebih terasa. Demikian juga kalau kita dengan saudara-saudara kita rangkul, kita pegang, menunjukkan keakraban. Ini menunjukkan akhlak yang baik. Jangan kita membuat jarak. Jangan kita menciptakan jarak antara kita seolah-olah tampil senior. Seolah-olah ini baru junior, ini tidak tahu apa-apa. Jangan menciptakan seperti itu. Bahkan Nabi SAW sendiri pun tidak menciptakan jarak seperti itu antara beliau dengan para sahabatnya. Nah, kalau beliau mencontohkan seperti itu, apalagi kita yang kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala itu jauh dari sisi akhirat. Dari sisi keduniaan kita juga jauh. Nabi itu tokoh masyarakat, tokoh utama di zaman itu. Sementara kita bukan tokoh masyarakat. Oleh karena itu kita berdakwah dengan teman-teman kita, dengan kerabat kita, jangan menciptakan jarak. Ya. Dan Nabi mengatakan, "Udnu minni." Ya, Nabi minta agar sahabat Abu Zaid mendekat kepada beliau dan menyuruhnya untuk meletakkan telapak tangannya di pundak beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Abu Zaid, "Fawaqa'tu asabi'i 'alal khatam." Kemudian aku letakkan tanganku di atas khatam, ai annahu asna'a tahrikihi yadahu 'ala dhahrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau meletakkan tangannya, beliau meletakkan jari-jarinya, menggerakkan jari-jarinya sampai menyentuh stempel kenabian. Kemudian apa itu stempel kenabian? Kata periwayat di sini yang menanya kepada sahabat Abu Zaid, yaitu ilba. Kemudian dia mengatakan sya'arat mujtami'at, ya, seperti bulu-bulu yang berkumpul. Jadi kalau kita kumpulkan riwayat-riwayat di sini, khotam adalah daging yang menonjol di pundak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dikelilingi yang sebesar telur burung kurang lebih, dan terdapat bulu-bulu halus. Kemudian ada faedah di sini dalam Musnad Imam Ahmad, dengan sanad yang thabit dari Abu Zaid Amr al-Ansari radhiyallahu anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam udnu minni, mendekatlah kepadaku. Kemudian famasaha biyadihi ala ra'sihi wa lihyatihi. Kemudian Nabi mengusap kepala sahabat Abu Zaid dan juga mengusap janggutnya. Tsumma qala Allahumma jammilhu wa addim jamalahu. Ya Allah, jadikanlah sahabat Abu Zaid ini seorang yang tampan dan kekalkanlah ketampanannya. Dengan dakwah ini sehingga sahabat Abu Zaid penuh dengan dakwah, dengan doa yang berkah. Dia mencapai usia yang kurang lebih 100 tahun. Wa ma fi ra'sihi wa lihyatihi bayadun illa nubdhun yasirun. Ya, tidak ada uban di kepala dan di janggut sahabat Abu Zaid kecuali hanya sedikit saja. Walaqad kana munbasital wajhi. Wajahnya itu tidak keriput, kencang. Ya, wajah sahabat Abu Zaid ini walaupun umurnya hampir 100 tahun, ada yang menyebutkan bahkan sampai 100 tahun, wajahnya tetap kencang, tidak ada keriput, ya, dengan diusap oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Wa inna ma baqiya wajhuhu ala jamalihi hatta mata. Ya. Wajahnya dengan kualitas ketampanan tersebut, dengan kualitas seorang yang masih muda sampai dia meninggal. Demikian juga terdapat doa Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam untuk kita. Ya, untuk kita semua. Dan ini juga harus kita yakini sebagaimana kita menyaksikan keadaan atau kita membaca riwayat-riwayat yang sabit, yang kuat, yang terpercaya bahwa sahabat Abu Zaid ini ketika diusap oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap usianya kualitas fisiknya tetap bagus. Nabi juga pernah mendoakan seseorang. Kata Nabi SAW, naddarallahu mra'an sami'a maqalati. Semoga Allah memberi cahaya kepada orang-orang yang dia mendengar ucapanku. Ya, ikut pengajian. Ya, siapa yang mendengar ucapanku, kata Nabi, semoga Allah memberi cahaya pada wajahnya. Fawa'aha. Kemudian orang ini selain dia mendengar, dia memahaminya. Fa'addaha kama sami'aha. Kemudian dia sampaikan kepada orang lain sebagaimana dia mendengarkannya. Ya. Jadi kalau antum pengajian, antum catat, sampaikan kepada istri, kepada keluarga, pada saudara kita di rumah, hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mudah-mudahan termasuk doa ini. Ya. Sebagaimana kata beliau, semoga Allah memberi cahaya. Ya, kepada seseorang yang mendengar ucapanku, memahaminya, kemudian menyampaikannya sebagaimana ia mendengarkannya. Walaupun ya cahayanya kan tidak semua orang kadang-kadang bisa lihat ya. Bisa jadi orang lihat, wah, ya beda lah. Ada kadang-kadang kita melihat, kadang-kadang kita lihat ada wajah-wajah yang bercahaya. Walaupun wajahnya tidak putih, tapi terlihat berseri, terlihat bercahaya. Kalau didekatkan dengan orang-orang yang wajah bercahaya, mungkin bisa terlihat wajah orang tersebut kelihatan sendu, kusam, ya, murung, walaupun skincarean terus. Tetap wajahnya tidak sebercahaya orang-orang yang didoakan oleh Nabi SAW. Kemudian hadis berikutnya. Haddatsana Abu Ammar Husain bin Harith Al-Khuzai. Qala haddatsana Ali ibn Husain ibn Waqid. Qala haddatsani Abi. Qala haddatsani Abdullah ibn Buraidah. Qala sami'tu Abi Buraidah yaqul. Aku mendengar bapakku yang namanya Buraidah mengatakan, Ja'a Salman Al-Farisi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hina qadamal Madinah. Salman Al-Farisi datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam saat beliau memasuki kota Madinah. Bima idatin 'alaiha rutabun. Salman ini membawa hidangan yang di dalamnya terdapat rutab. Ya, maidah itu hidangan yang beragam. Jadi kalau hidangan cuma satu macam, itu bukan maidah. Maidah itu, al-maidah itu hidangan yang terdiri dari berbagai macam makanan. Itu namanya maidah. Nah, di antara maidah yang dibawa oleh Utsman ada rutab, kurma muda. Fawada'aha baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diletakkan oleh Utsman di hadapan Rasulullah, oleh Salman di hadapan Rasulullah. Faqala ya Salman ma hadza. Kemudian Nabi klarifikasi. Apa ini wahai Salman? Faqala shadaqatun 'alaika wa 'ala ashabik. Ini adalah sedekah untuk Anda dan untuk sahabat-sahabat Anda. Faqala irfa'ha fa inna la na'kulu shadaqah. Kata Nabi, angkat. Ya, sesungguhnya kami tidak makan sedekah. Kami di sini maksudnya Ahlul Bait. Kami keluarga Nabi itu tidak makan sedekah.
Jadi kalau ada salah seorang dari ahlul bait, dia bertanya, kalau kita berikan apa ini, wajar ya. Dia klarifikasi. Jangan-jangan ini sedekah. Walaupun tidak mesti sedekah itu kita ucapkan. Bisa jadi orang tersinggung malah. Kita pengen sedekah ke seseorang, kita katakan, Pak ini sedekah untuk Anda. Orang tersinggung gitu. Kita berikan langsung saja, tidak masalah. Berikan dengan niat sedekah. Ya. Kalau ahlul bait, mereka tidak boleh makan sedekah. Di antaranya Hasan bin Ali bin Abi Thalib pernah makan kurma sedekah. Sudah kemakan. Dimuntahkan oleh Nabi. Ya, kata Nabi, ini haram untuk kita. Jadi ahlul bait itu haram makan sedekah. Dan ahlul bait itu keturunan Hashim. Siapa saja yang nasabnya sampai ke Hashim, Nabi Muhammad kan Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim. Siapa saja yang nasabnya sampai ke Hashim, maka dia ahlul bait. Berbeda dengan orang-orang Syiah. Orang Syiah menetapkan ahlul bait itu cuman Ali, Fatimah, dan anak keturunannya. Ya. Sedangkan ahlu sunnah wal jamaah memahami ahlul bait itu siapa saja yang nasabnya sampai kepada Hashim, maka di ahlul bait. Kalau kita sholawat, mereka dapat sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mereka dapat semua sholawat. Dan mereka haram makan harta zakat. La na'kulu shadaqah, inna la na'kulu shadaqah, kata Nabi, kami tidak makan sedekah. Kemudian diangkatlah hidangan tadi, faja'al ghada bimithlihi. Kemudian dalam riwayat lain disebutkan Nabi bagi-bagi, Nabi panggil sahabat-sahabatnya, ini makan. Ya, disuruh Nabi makan. Dilihat oleh Salman, Nabi tidak makan. Kemudian besoknya Salman bawa, besoknya maksudnya tuh di hari yang kemudian, ya, bukan besok persis. Salman bawa hidangan yang lainnya. Fawada'ahu baina yadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salman juga letakkan hidangan tersebut di hadapan Rasulullah. Kata Rasulullah, "Ma hadza ya Salman?" Apa ini wahai Salman? Qala hadiyatun laka. Ini hadiah. Ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ashabihi, "Ubsutu." Ini bentangkan. Mau makan kita. Ya. Artinya Nabi itu tidak nolak hadiah. Dan kita kalau ada orang ngasih hadiah jangan ditolak. Tsumma nadhara ila al-khatam ala dhahri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa amana bihi. Kemudian dia juga melihat khatam. Salman melihat khatam di punggung Rasulullah. Kemudian Salman beriman. Wa kana lil yahud. Dan Salman ini adalah seorang budak milik Yahudi. Fashtarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bikadza wa kadza dirhaman. Nabi membelinya dengan sejumlah uang dirham. Ala ay yaghrisa lahum nakhlan. Kemudian juga selain membayar uang, Nabi juga membayar dengan pohon kurma. Faya'mala Salmanu fihi hatta tud'ima. Ya, kemudian Salman bekerja sampai dia mencukupi. Fagharasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nakhl. Illa nakhlatan wahidatan gharasaha Umar, kecuali satu pohon yang ditanam oleh Umar. Jadi pohon kurma itu bahasa Arabnya nakhl. Nakhlatun. Pohonnya. Buahnya disebut rutobun. Kalau yang muda. Kalau yang sudah kering, yang sudah matang, namanya tamr. Jadi pohonnya lain namanya, buahnya lain namanya. Di kita ada yang itu. Pohonnya lain, namanya pohon ini nih. Buahnya namanya buah ini. Ada di kita. Baik hati ya. Pohon rambutan, buahnya rambutan. Atau cempedak berbuah nangka tadi kalau ada. Pohonnya cempedak, buahnya nangka. Tidak ada ya.
Fahamalatin nakhlu min amiha walam tahmil nakhlatun. Kemudian semuanya berbuah, pohon-pohon kurma tadi, kecuali satu pohon kurma. Faqala Rasulullah SAW, ma sya'nu hadhihi nakhlah. Kenapa yang satu ini tidak berbuah? Faqala Umar, ya Rasulullah, ana gharastuha. Ini aku yang tanam, yang tidak berbuah ini. Fanaza'a Rasulullah SAW, fagharasaha. Kemudian Nabi cabut, Nabi tanam lagi. Fahamalat min amiha. Sehingga pada tahun saat dia memang berbuah, kurma tersebut berbuah. Nah, hadis ini menceritakan tentang kisahnya Salman. Ya, kisahnya Salman. Dan kisah Salman ini kisah yang panjang. Kisahnya panjang, Nabi dengar kisah Salman sampai Salman selesai cerita. Dan kemudian Nabi katakan, sampaikan cerita Salman ini kepada yang lain karena ceritanya bagus. Nah, cerita masuknya Islam Salman ini sampaikan kepada yang lain. Panjang sekali ceritanya. Dan kita ceritakan, mudah-mudahan waktu kita cukup di sini. Ya. Dari Abdullah bin Abbas qala. Abdullah bin Abbas ini sepupu Nabi. Dia bercerita, haddatsani Salman Al-Farisi hadithuhu min faihi. Ya, aku diceritakan oleh Salman Al-Farisi tentang kisah keislamannya langsung dari Salman, dari mulut Salman yang aku dengar ini, bukan dari mulut orang lain. Qala kuntu rajulan farisiyan, aku adalah seorang yang berasal dari Persia, yang tepatnya berasal dari kota Asbahan di desa, ya, yang disebut desa tersebut namanya Jiji, nama desanya. Dan bapakku adalah duhqon. Bapakku itu seorang duhqon, kepala desa, lurah bapaknya ini. Ya. Lurah di desanya. Jadi Salman ini anak pejabat level kampung. Wa kuntu ahabbu khalqillahi ilaihi, dan aku adalah seseorang yang paling dicintai oleh ayahku. Jadi ayahnya sangat sayang dengan Salman. Dan ayahku tidak membiarkan aku, falam yazal bihi hubbuhu iyaya hatta habasani fi baitihi. Karena saking cintanya ayahku dengan diriku, dia tidak mau terjadi apa-apa pada diriku, dia kurung aku di dalam rumahnya. Tugasnya apa di rumah? Jaga api. Ya, jaga api karena mereka orang-orang Persia adalah majusi, penyembah api. Dan aku dipingit di rumahku sebagaimana anak-anak perempuan dipingit di dalam rumahnya. Kemudian wajtahattu fil majusiyah hatta kuntu kitonin nar. Ya. Aku termasuk orang yang sangat bersungguh-sungguh dalam agamaku, dalam kemajusianku. Sampai aku ini termasuk orang yang menyalakan api. Jadi dia ini tokoh agama, Salman ini, bukan orang sembarangan. Keseriusan dia dalam agama majusinya mengantarkan dia kepada kedudukan bahwa Salman ini seseorang yang menjaga api yang disembah oleh orang-orang majusi. Dia yang ngidupin orang yang sembah. Ya, ini kan kedudukan yang tinggi, ngidup ke Tuhan masalahnya. Kedudukannya tinggi berarti di tengah penduduk penganut majusi. Dan aku tidak boleh membiarkan api tersebut padam walaupun sesaat. Qala wa kanat li abi doy'atun 'azimatun. Ayahku itu memiliki kebun yang besar. Fasyaghala fi bunyani lahu yauman. Pada suatu hari ayahku memiliki kesibukan yang lain. Dia punya proyek yang baru, yaitu membangun sebuah bangunan. Faqala li ya bunayya inni qad syaghaltu fi bunyani hadzal yaum an doyati. Wahai anakku, pada hari-hari ini aku sedang disibukkan mengurus proyek pembangunan ini sehingga tidak sempat mengurusi kebun. Fadhhab
fatla'ha, pergilah, coba lihat kebun itu. Wa amarani fiha ba'du ma yurid, kemudian ayahku juga memerintahkan kepadaku beberapa hal yang dia tetapkan. Lalu aku keluar menuju kebun. Famarartu bikanisatin min kanaisin nasara, kemudian saat aku keluar, ini pertama kali keluar. Selama dipingit di rumah nunggu ya puper pokoknya. Enggak tahu apa-apa ini. Ya. Saat aku keluar, aku lewat di gerejanya orang-orang Nasrani. Fasami'tu aswatahum, aku dengar suara-suara mereka keluar dari gereja-gereja mereka, wahum yusallun. Dan mereka sedang salat. Wa kuntu la adri ma amrun nas li habsi abi iyaya fi baitihi. Aku tidak tahu urusan perkembangan berita di kampung ini, tidak ngerti. Kuper. Ya. Tidak tahu perkembangan yang terjadi di tengah masyarakat karena aku dikurung ayahku di rumahnya. Ketika aku falamma marartu bihim, ketika aku lewat di tengah orang-orang Nasrani ini dan mendengar suara-suara mereka ini, dakhaltu alaihim, aku pun masuk. Ya, aku pun masuk ke gereja tersebut. Anzuru ma yasnaun, aku ingin melihat apa yang mereka perbuat. Qala falamma ra'aitu a'jabatni. Saat aku lihat, wah, aku takjub. Ya. Aku takjub dengan peribadatan yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani. A'jabatni salatahum, aku takjub dengan salat-salat mereka, dan aku waraghabtu fi amrihim, dan aku merasa suka terhadap apa yang mereka lakukan. Wa qultu hadza wallahi khairun minal ladzi nahnu alaihi. Dan aku katakan, demi Allah. Ya, artinya orang-orang Majusi juga dulu kenal dengan Allah. Demi Allah, ini lebih baik dibanding agama kita. Fa wallahi ma taraktuhum hatta gharabatis syams. Demi Allah, tidak aku tinggalkan mereka sampai matahari terbenam. Lalu malaku tinggalkan wasiat ayahku untuk melihat kebun. Walam atiha faqultu lahum aina asilu hadzal din. Kata Salman, di mana aku bisa jumpai agama seperti ini? Pusatnya ini di mana agama ini? Qalu bisyam, di Syam. Ya. Karena Nabi Isa itu lahir di Syam, Palestina. Jadi sebenarnya Asia ini pusat 3 agama besar deh. Yahudi, Nasrani, Islam. Walaupun kita akui semuanya Islam ya. Nabi-nabi itu kan semuanya Islam. Cuman kan penyimpangan itu muncul di situ kan. Artinya kita orang Asia itu sebenarnya dari sisi peradaban ya kita memegang peradaban besar dunia sebenarnya. Qala tsumma raja'tu ila abi, kemudian aku kembali menemui ayahku. Wa qad ba'atha fi talabi wa syaghaltuhu an amalihi kullihi. Ayahku telah aku kembali menemui ayahku. Dan ayahku ini mengirim orang untuk mencariku. Ya, mengirim orang untuk mencariku sehingga aku membuat ayahku sibuk dengan pekerjaannya semuanya. Falamma ji'tuhu qala ay bunayya aina kunta. Ya. Ketika aku bertemu dengan ayahku mengatakan, "Wahai anakku, dari mana saja engkau? Alam akun ahadtu ilaika ma ahadtu? Bukankah aku telah menugaskanmu dengan tugas-tugas yang telah kutetapkan untukmu?" Qala qultu ya abati marartu binasin. Wahai ayahku, aku melewati sekelompok orang. Yusalluna fi kanisatin lahum. Mereka salat di gereja mereka. Lalu aku merasa takjub dengan apa yang aku lihat dari agama-agama mereka, dari agama mereka. Demi Allah, maziltu indahum hatta gharabatis syams. Saking takjubnya aku dengan apa yang mereka lakukan dan agama mereka, aku tetap bersama mereka sampai matahari terbenam. Qala ay bunayya laisa fi dzalika ad-din khairun. Wahai anakku, ya, agama itu tidak ada bagus-bagusnya. Ya, agama yang kau lihat itu tidak ada bagus-bagusnya. Dinuka wa dinu abaika khairun minhu. Agamamu dan agama nenek moyangmu jauh lebih bagus.
Qultu, aku katakan kepada ayahku, kalla, tidak wahai ayah. Wallahi innahu la khairun min dininya. Agama mereka itu lebih bagus dari agama kita. Kemudian fakhafani, ayahku khawatir ya dengan diriku. Faja'ala fi rijli qaidan, sehingga ayahku mengikatkan rantai atau borgol di kakiku. Kemudian dia mengurungku di rumahnya. Qala wa ba'astu ila nasara faqultu lahum idza qadama 'alaikum rakabun minasyam at-tujaru minan nasara fa akhbiruni bihim, ya. Kemudian aku sampaikan kepada orang-orang Nasara, aku kirim orang untuk menyampaikan kepada orang-orang Nasrani tadi, nanti kalau ada pedagang-pedagang dari Syam datang ke kota ini, ceritakan padaku, ya, sampaikan kepadaku. Kemudian aku lepaskan borgol yang membelengguku. Tsumma kharajtu ma'ahum, ketika mereka tiba aku keluar bersama mereka, hatta qadimtu asyam, sehingga aku datang sampai di Syam. Falamma qadimtu haqultu man afdalu ahlu hadzal din. Ketika aku sampai di Syam, aku bertanya, ya. Aku bertanya kepada orang, ketika aku menemui orang-orang yang dari Syam tadi, aku bertanya kepada mereka, siapa orang terbaik di kalangan kalian? Qalu al-uskuf, yang terbaik adalah uskuf di kanisa, di gereja. Qala faji'tuhu faqultu inni qad gharaqtu fi hadzal din. Aku katakan kepada dia, sesungguhnya aku sangat tertarik pada agama ini dan aku ingin termasuk salah seorang yang membantumu di gereja. Kemudian aku belajar Nasara dari dirinya, wa usolli ma'ak, ya, dan aku salat bersamanya. Qala fadkhul, ya. Dia menawarkan kata Salman, aku suka pada agamamu, ya. Izinkan aku menjadi pembantumu, belajar denganmu, salat bersamamu. Kata orang ini, ya silakan masuk di gereja. Kemudian aku pun masuk. Qala fakana rajulun su. Ternyata orang ini adalah seorang yang jelek perangainya. Untuk bayangkan ini. Hijrah, pertama kali hijrah, ya, datang jauh-jauh ke Syam dari Persia, ketemu ustadz yang buruk akhlaknya. Kira-kira antum bakal tetap ngaji tidak? Ya, ketika lihat ini bagus, kita bisa berubah dengan seseorang. Tapi Salman tidak melihat itu. Dia tidak melihat personnya. Dia melihat agamanya. Ya. Ternyata yang ditemuinya setelah datang ke Syam, orang terbaik, yang disebut orang terbaik ini adalah rajulun su. Ya. Jeleknya seperti apa orang ini? Orang ini memotivasi orang-orang yang lain, umat Nasrani, untuk melakukan sedekah. Fa idza jama'u ilaihi minha syai'an, ketika sudah terkumpul harta sedekah tadi, disimpan oleh orang-orang ini, ya. Harta orang-orang tadi disimpan oleh si uskup ini. Walam yu'tihu al-masakin, tidak diberikannya kepada orang-orang miskin, hatta jama'a sab'a hilalin min zahabin, sampai terkumpul 7 gentong yang berisi emas. Sehingga aku benci, kata Salman, aku benci kepada orang ini dengan kebencian yang sangat, ya. Melihat apa yang dia lakukan. Qala tsumma mata, kemudian orang ini mati. Fajtama'tu ilaihin nasara, kemudian orang-orang Nasrani berkumpul untuk menguburkannya. Aku katakan kepada mereka, sesungguhnya orang ini orang yang buruk. Dia menyuruh kalian untuk melakukan sedekah, memotivasi kalian untuk sedekah. Ketika harta kalian sudah datang padanya, dia kumpulkan untuk dirinya, tidak dia berikan kepada orang-orang miskin sedikit pun. Qalu wa ma ilmuka bidzalik, tahu dari mana engkau, kata mereka. Qultu ana adullukum ala kanzihi, aku tunjukkan kepada kalian gudangnya. Kemudian ditunjukkan oleh Salman, fauritum maudi'ahu, aku tunjukkan tempatnya. Kemudian aku perlihatkan kepada mereka 7 gentong yang penuh berisikan emas, ya. Qala falamma ra'auha, ketika mereka melihat
gentong ini, mereka mengatakan, demi Allah kami tidak akan menguburkan dia. Kemudian dia orang-orang fasalabuhu, disalib oleh orang-orang ini, dirajam dengan batu. Tsumma ja'u birajulin akhar faja'aluhu makanahu. Kemudian masyarakat menunjuk orang lain untuk menggantikan uskuf ini. Fama ra'aitu rajulan yusallil khams ara annahu afdalu minhu wa azhadu fid dunya wala arghabu fil akhirah, ya, wala ad'abu lailan wa naharan minhu. Kata Utsman, tidaklah aku melihat seseorang yang tidak melakukan sholat 5 waktu, yang lebih afdol, lebih zuhud terhadap dunia, dan lebih semangat dalam mengerjakan akhirat, mengisi malam-malam dan siangnya, melebihi orang ini. Sehingga aku pun mencintainya dengan kecintaan yang besar. Fa'akumtu ma'ahu zamanan thumma hadarathu al-wafa. Aku tinggal bersamanya beberapa lama sampai orang ini wafat. Kemudian aku katakan, wahai fulan, sesungguhnya engkau, inni kuntu ma'aka fa ahbabtuka, sesungguhnya aku tinggal bersamamu dan aku mencintaimu dengan kecintaan yang besar. Tidak pernah aku mencintai seseorang seperti kecintaanku kepadamu. Dan sekarang kondisimu telah menghadapi kematian. Fa ila man tusibi, kepada siapa engkau wasiatkan aku setelah ini? Kata dia, wa ma ta'muruni, kata Utsman juga, kata Salman, lalu apa yang engkau perintahkan setelah ini? Qala ay bunayya, wahai anakku, demi Allah, aku tidak mengetahui ada seorang pun pada saat ini ala ma kuntu alaihi, seperti berpegang pada agama seperti yang aku pegangi, kecuali mereka sudah binasa. Wa badalu, mereka mengganti agamanya. Wa taraku aktsaru makanu alaihi, mereka mengganti-ganti agamanya, kecuali ada seseorang laki-laki di Mosul, di Irak. Wa huwa fulan wa huwa ala ma kuntu alaihi falhaqu bihi, ya. Dan dia ini persis seperti aku yang berada di atas agama ini, berada di Irak, temuilah dia. Kemudian Salman pun menemui orang ini, ya. Setelah orang ini wafat, ditemui oleh Utsman di Mosul. Azan. Azan deh, masih panjang ceritanya nih. Sebenarnya ceritanya panjang emang, tapi nanti ada faidah-faidah yang sangat baik yang bisa kita dapatkan. Faidah ini tidak bisa anda ceritakan, tidak bisa anda jelaskan kalau antum tidak paham ceritanya. Ya. Kita azan dulu, nanti salat, kemudian kita lanjutkan ba'da isya. Ya. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا
Mari kita rapikan shaf, diluruskan. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Idza as-samaa'u fatarat wa idzal kawakibu intatharat wa idzal biharu fujjirat wa idzal quburu bu'thirat. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim, alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Kalla bal tukadzibuna biddin wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Innal abrara lafi na'imin wa innal fujjara lafi jahim. Yaslaunaha yawmaddin wa ma hum anha bighaibin. Wa ma adraka ma yawmuddin, thumma ma adraka ma yawmuddin. Yawma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yawma idzin lillah. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wattini wazzaituni wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Illa alladhina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin.
أليس الله بأحكم الحاكمين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Kita kembali lanjutkan kisah tentang Salman Al-Farisi ya. Awal mulanya beliau dari Persia, kemudian bertemu dengan pedagang-pedagang dari Syam, kemudian ikut ke Syam. Setelah dari Syam, setelah jauh hijrah dari Persia ke Syam, ketemu uskup yang buruk, guru pertama beliau. Ya, saat pertama hijrah ketemu ustadznya yang buruk akhlaknya. Ya, tapi dia tidak menilai agama Nasrani dari person. Baik buruknya satu agama dari person, tapi dari sisi ajaran. Ya. Kemudian ketemu guru yang kedua tetap di Syam. Setelah guru yang kedua ini wafat, diwasiatkan menuju ke Irak. Bertemu guru yang ketiga di Irak, ya, di Mosul. Dan falamma mata wa ghaib lahiqtu bi sahibi al-Mausul. Ketika gurunya yang di Syam wafat, dia menuju ke Mausul, bertemu dengan seseorang yang diwasiatkan oleh gurunya. Faqultu lahu ya fulan, inna fulanan awsani inda mautihi an alhaqa bika fa akhbarani annaka ala amrihi. Wahai fulan, sesungguhnya si fulan ketika wafat dia mewasiatkan kepadaku untuk menemuimu karena engkau berada persis seperti yang dia yakini. Qala faqala li aqim indi, ya tinggallah bersamaku. Kemudian kata Salman, aku pun tinggal bersamanya dan aku dapati dia adalah sebaik-baik laki-laki yang sama persis di atas saudaranya tadi. Falam yalbath, tidak lewat beberapa saat, kemudian lewat beberapa saat orang ini pun menghadapi sakaratul maut. Kemudian aku katakan kepadanya, wahai fulan, sesungguhnya fulan mewasiatkan kepadaku untuk bertemu kepadamu dan memerintahkanku untuk mendatangimu. Waqad, dan sekarang engkau telah telah diambang kematian. Mataro fa'ila man tusibi wa ma ta'muruni. Bagaimana pendapatmu? Kepada siapa aku setelah ini harus berguru dan apa yang kau perintahkan kepadaku? Dia katakan, wahai anakku, demi Allah, aku tidak mengetahui seorang pun ala mithli ma kunna alaihi illa rajulan binasibin. Aku tidak mengetahui ada seorang yang berada di atas apa yang kami yakini ini kecuali seseorang yang berada di Nasibin, sebuah Madinatun kabiratun ala syati'il Furat, ya. Sebuah kota besar yang berada di dekat sungai Efrat, masih di Irak. Wa huwa fulan, namanya fulan. Temuilah dia. Saat orang ini meninggal, aku pun mendatangi saudaranya tersebut yang berada di Nasibin. Dan aku kabarkan kepadanya bahwa aku mendatanginya karena perintah dari saudaranya di Mosul. Orang tersebut mengatakan, fa'akim indi, tinggallah bersamaku. Dan aku pun tinggal bersamanya. Aku dapati laki-laki ini berada di atas agama dua sahabatnya. Dan aku dapati dia adalah seorang yang sangat baik. Dan aku tinggal bersamanya, kemudian dia pun meninggal. Saat dia sakaratul maut, aku bertanya kepadanya, wahai fulan,
Sesungguhnya si fulan mewasiatkan kepada si fulan. Kemudian dia mewasiatkan si fulan lagi menasihatkan kepada si fulan. Sampai aku diwasiatkan untuk bertemu kepadamu. Lalu kepada siapa engkau perintahkan aku harus berguru setelah dirimu, dan apa yang engkau perintahkan kepadaku? Wahai anakku, demi Allah, aku tidak mengetahui ada seorang pun yang berada di atas apa yang kami yakini tersebut, anta'tihi, ya, yang bisa engkau datangi kecuali seorang laki-laki yang berada di Amuria, ya, seorang berada di Amuria, yaitu daerah dekat Turki. Fa innahu ala mithli ma nahnu alaih, dan orang ini persis berada di atas keyakinan yang kami yakini. Dan datangilah orang tersebut. Saat orang ini wafat, aku pun datang menemuinya. Kemudian aku tinggal bersamanya, dan aku dapati dia adalah seorang yang rajulun ala huda, ya, seperti seorang yang berada di atas petunjuk dua orang teman-temannya yang lain. Qala wa kuntu iktasabtu hatta kanat li baqarat wa ghanimah. Nah, di Amuriyah ini Salman tidak hanya belajar, akan tetapi dia sudah mulai bekerja, sehingga dia memiliki baqarat wa ghunaimatan, memiliki sapi-sapi dan sejumlah kambing. Tsumma nazala bihi amrullah, kemudian datanglah urusan Allah sehingga orang tadi pun meninggal. Dia mengatakan, wahai fulan, inni kuntu ma'a fulan, aku dulu bersama si fulan mewasiatkan kepada si fulan kembali menasihatkan kepada si fulan yang berikutnya mewasiatkan kepada si fulan. Berapa guru dia sudah ini? Yang pertama tadi guru yang jelek, guru yang baik di Irak, di Syam, kemudian ke Mosul, kemudian ke Nasibin, kemudian ke Amuria. 5 sudah ya. Nah, yang kelima ini tanyanya, kepada siapa engkau nasihatkan aku untuk berguru, dan apa yang engkau perintahkan padaku? Wahai anakku, demi Allah, ma'a'lamu asbahu ala ma kunna alaihi ahadun minan nas amuraka anta'ti. Demi Allah, wahai anakku, sekarang ini aku tidak mengetahui ada orang yang berada di atas yang kami yakini ini, yang bisa aku perintahkan untuk kau datangi. Walakin qad adhallaka zamanun nabiyyun mab'utsun bidini Ibrahim, akan tetapi engkau sudah dekat dengan satu zaman yang akan diutusnya seorang nabi dengan agamanya Ibrahim. Bi ardil Arab muhajiran ila ardi baina harratain. Dia ini berasal dari Arab dan hijrah menuju negeri baina harratain. Harratain itu, harroh itu batu-batu cadas. Menuju suatu negeri yang berada di antara batu-batu cadas. Jadi Madinah itu di antara batu-batu cadas. Ya. Bainahuma nakhlun bihi alamatun la takhfa, ya. Dan di kota tersebut, di ini kanan kirinya, di barat dan timurnya itu batu-batu cadas, bagian selatannya itu kurma. Dan dia alamatun la takhfa. Si nabi tadi memiliki ciri-ciri yang tidak tersembunyi. Ya'kulul hadiah, makan hadiah, wala ya'kulu shadaqah, dan dia tidak makan sedekah. Baina katifaihi khatamun nubuwah, dan di antara pundaknya ini, punggungnya ini terdapat stempel kenabian. Kalau engkau mampu, temuilah, ya, datangilah negeri tersebut. Kalau engkau mampu, lakukanlah. Qala tsumma mata, kemudian orang tersebut meninggal. Fa makastu bi Amuria masyaallah, dan aku tinggal di Amuria sampai yang Allah tentukan. Aku tinggal di sana. Tsumma marra bi nafarun min kalbin tujarun, kemudian datang menuju Turki beberapa sekelompok laki-laki dari Bani Kalb. Ini salah satu kabilah Arab. Mereka ini adalah pedagang. Aku katakan kepada mereka, tahmiluni ila ardil Arab,
kalian bawa aku menuju negeri Arab dan aku akan berikan kepada kalian sapi-sapiku ini dan kambing-kambing milikku ini. Qalu na'am, mereka katakan, iya, aku langsung berikan semua kepada mereka. Wa hamaluni hatta idza qadamu bi wadil qura. Kemudian aku berikan kepada mereka, mereka membawa aku sampai tiba di Wadil Qura. Zalamuni wa ba'uni. Mereka menzolimiku, aku dijual. Masya Allah, sudah jauh-jauh, nunggu lama, ketemu orang ini dijual, jadi budak. Lirajulin min Yahud, ya, kepada seorang laki-laki Yahudi. Fakuntu indahu wa ra'aitun nakhla wa rajautu ay yakunal balad alladhi wasafa li sahibi wa lam yahiq bihi. Ya. Kemudian setelah aku dijual kepada orang Yahudi tadi, aku dibawa ke satu tempat yang aku lihat banyak pohon-pohon kurma dan aku berharap inilah negeri yang diceritakan kepadaku oleh sahabat-sahabatku tadi. Namun aku tidak, ya, sementara ini aku masih belum yakin. Fa bainama ana indahu qadama alaihi ibnu ammin lahu. Saat aku berada di seorang Yahudi ini, datanglah keponakannya dari kota Madinah, min Bani Quraidzah. Ya, dari Bani Quraidzah. Orang ini membeliku, fahtamiluni ilal Madinah, ya, baru dibawa ke Madinah. Jadi di Khaybar tadi. Di Khaybar dibawa ke Madinah. Demi Allah, kata dia, sampai Madinah. Ma huwa illa an ra'aituha fa'araftuha bi sifatin sahibi. Demi Allah, saat masuk kota Madinah, aku yakin benar-benar ini kota yang disifati oleh temanku tadi. Kanan timur baratnya ada batu-batuan cadas, bagian selatannya kurma. Lalu aku tinggal di sana. Wa ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa aqama bi Makkah. Dan aku tahu Rasulullah sudah diutus di kota Mekah. Ma aqama la asma'u lahu bi dzikrin ma'ana fihi min syughlin riq. Ya, tapi aku tidak bisa berangkat ke Mekah karena aku menjadi budak, sibuk bekerja sebagai budak. Kemudian Nabi tersebut hijrah ke Madinah. Ya. Tsumma hajaru ilal Madinah, fa wallahi inni la fi ra'sin udqi li sayyidi. Ya. Kemudian Nabi tersebut hijrah ke Madinah. Dan saat aku mendengar kabar hijrahnya sampai tibanya Rasulullah SAW di Kuba, ini masih, ya, di Kuba, aku saat itu sedang manjat pohon kurma. Di bawahku kepala Tuhanku. Aku lagi manjat, di bawah itu Tuhanku. Ya. Aku lagi bekerja, sementara Tuhanku duduk di bawahku. Idz aqbala ibnu ammin lahu. Kemudian anak pamannya menemui tuanku ini. Hatta waqafa alaihi faqala fulanun qatalallahu bani Qailah. Ya. Kata ponakannya tadi ngomong, semoga Allah membunuh Bani Qailah. Itu orang Arab. Ya. Orang-orang Aus dan Khazraj. Demi Allah innahumul an, sekarang ini mereka berkumpul di Kuba menemui seorang yang berasal dari Mekah. Yaz'umuna annahun nabi, mereka sangka laki-laki tersebut adalah nabi. Qala falamma sami'tuha akhadatni al-urwa. Saat dengar ada cerita nabi datang, gemeter aku di pucuk itu, sedang manjat itu. Ya. Hatta dhanantu anni saqata ala sayyidi, aku khawatir aku jatuh nimpo Tuhan saat sedang manjat itu. Ini yang ditunggu-tunggu. Keliling sudah. Akhirnya datang, yang paling tunggu-tungguin datang. Sehingga bergetar dia. Ya. Apa yang dia nanti-nantikan dalam perjalanan jauh ini akhirnya tiba. Qala wa nazaltu an nakhlah. Aku turun. Ya, aku turun dari atas pohon kurma tadi, kemudian aku katakan, "Madza taqul?" Apa yang kau katakan?
Qala faghadaba sayyidi falaka mani lukmatan syadidah. Gara-gara aku nanya apa yang kau katakan kepada ponakanku tadi, ditempeleng, ditampar sama tuanku. Dia marah besar, ditampar aku dengan tamparan yang kuat. Dia mengatakan, apa urusanmu? Ya. Qultu la, apa urusanmu? Sana kembali kerja. Ya. Kata Salman, tidak apa-apa, aku cuma ingin memastikan saja apa yang dia katakan tadi. Wa qad kana syai'un indi qad jama'tuhu, dan aku sudah menyiapkan sesuatu yang sudah aku kumpulkan. Nah, ini pemberian pertama tadi. Artinya pemberian pertama diberikan Salman ketika Nabi di Kuba. Ya, Nabi belum masuk kota Madinah. Aku menemui Rasulullah SAW di Kuba. Kemudian innahu qad balaghani annaka rajulun sholih. Aku katakan kepada dia, pada Nabi SAW, telah sampai kabar kepadaku bahwa engkau adalah seorang laki-laki yang soleh, bersamamu sahabat-sahabat yang kecapean berdebu, yang memiliki kebutuhan karena meninggalkan semua harta di Mekah. Dan ini aku bawa sedekah, kata Salman. Fara'aitukum ahaqqu bihi min ghairikum. Menurutku kalian ini yang paling berhak untuk diberikan sedekah ini. Ya, karena kan kalian datang dari tempat yang jauh, tidak bawa apa-apa, berkebutuhan, ini sedekah. Qala faqarabtuhu ilaihi faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ashabihi kulu. Nah, aku dekatkan, kata Nabi, ini wahai sahabatku makan. Sementara beliau menahan tangannya, falam yakul, tidak makan. Faqala li nafsi hadhihi wahidah. Aku berkata pada diriku sendiri, ini ciri yang pertama. Kemudian aku pergi ya ke Madinah lagi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun masuki kota Madinah. Kemudian sampai di kota Madinah aku kumpulkan lagi makanan. Aku berkata kepada Rasulullah, wahai aku melihat engkau tidak memakan sedekah. Nah, sekali ini aku bawakan hadiah sebagai penghormatan untukmu. Fa'akala Rasulullah. Kemudian Rasulullah pun makan dan mengajak para sahabatnya makan bersamanya. Faqultu fi nafsi hatani ithnatani. Aku pun mengatakan pada diriku, ini tanda yang kedua. Qala tsumma ji'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa bil Baqi' al-Gharqad. Kemudian aku menemui Rasulullah, beliau sedang berada di pemakaman Baqi' al-Gharqad. Di pemakaman Baqi' al-Gharqad itu dekat Masjid Nabawi, dinamakan Gharqad karena dulu banyak pohon Gharqad. Dan beliau sedang memakamkan salah seorang sahabatnya. Ya. Kemudian Salman itu muter penasaran. Dan Nabi SAW menangkap bahwa Utsman sedang cari-cari sesuatu. Nabi saat itu pakai rida, diturunkan oleh Nabi ridanya supaya Salman bisa lihat tanda stempel kenabian. Fa nadhartu ilal khatam fa araftuhu fankababtu alaihi uqabbiluhu wa abki. Kata Salman ya. Aku muter, aku melihat khatam stempel kenabian, aku kenal. Inilah stempel kenabian yang disebutkan. Lalu aku bekap Nabi SAW, aku ciumi beliau, lalu aku nangis. Ini dia yang selama ini aku cari-cari, ketemu akhirnya. Ya, setelah sekian lama ketemu. Faqala Rasulullah tahawul. Kemudian pendek cerita di sini. Ya, akhirnya Salman dalam status perbudakan ini ditawari oleh Rasulullah SAW mukatabah. Mukatabah itu budak membeli dirinya sendiri. Jadi budak mukatabah. Jadi dia ngajukan kepada tuannya, wahai tuanku, aku ingin membeli diriku sendiri, berapa harganya? Ya. Kemudian dijual bi arba'ina uqiyah. Ya. Tuannya menetapkan harga ala salasatimi'ah nakhlah. Hargamu adalah 300 pohon kurma yang berbuah. Kemudian dengan 40 uqiyah emas. Mahal harganya nih. Kemudian para sahabat datang membantu Salman. Ada yang bawa 30 pohon, ada yang bawa 15 pohon.
Akhirnya ditanam semua pohon-pohon tadi berbuah. Tinggal emasnya. Ketika Rasulullah SAW pulang dari perang, dibawakan oleh Rasulullah emas sebesar telur ayam. Ini untuk harga yang tersisa 40 uqiyah tadi. Ya. Kemudian kata Salman, wahai Rasulullah, ini sampai 40 uqiyah. Seberat ini, kata Rasulullah, timbang saja pokoknya. Akhirnya cukup. Akhirnya Salman bebas, ya. Khudha fa innallaha azza wa jalla sayuaddi biha anka. Ambil saja telur ini. Nanti Allah yang cukupkan. Qala fa akhadtuha fa wazantuha lahum minha walladzi nafsu Salman biyadihi arba'ina uqiyah. Pas ku timbang persis 40 uqiyah. Ya, sehingga dia dibebaskan oleh tuannya tadi. Nah, ini cerita ini didengarkan oleh Rasulullah, ceritanya Salman ini, panjang ini. Dan dari peristiwa masuk Islamnya Salman ini, perjalanan bisa kita ambil banyak pelajaran. Di antaranya adalah yang pertama, keutamaan Salman dalam mencari kebenaran. Ya, dia berpisah dengan keluarganya, bapaknya yang sangat menyayanginya, sampai dia menyebut bapaknya itu, tidak ada manusia, tidak ada ciptaan yang lebih disayangi ayahku melebihi diriku. Tapi ketika melihat kebenaran, ditinggalkan oleh Salman. Padahal meninggalkan ayah ini, Salman itu berada dalam kondisi yang tidak jelas, kondisi yang gelap. Siapa yang harus dia temui, di mana tempatnya, seberapa jauh jaraknya, akan makan apa di sana, tinggal di mana, apa yang harus dilakukan nanti kalau sudah ke sana. Gelap semua. Tapi semua itu dijalani oleh Salman. Ya. Demi mencari kebenaran. Artinya luar biasa. Ya, harga sebuah kebenaran itu luar biasa. Sampai Salman seperti ini. Dan Salman Al-Farisi, ini para ulama khilaf tentang usianya. Ada yang mengatakan Salman ini sampai menjumpai Hawariyun, murid-muridnya Nabi Isa. Ada yang mengatakan Salman itu sampai berusia 500 tahun. Ada yang mengatakan 250 tahun. Ada di antara Ibnu Hajar mengatakan ya tidak sampai 100 sebenarnya. Tapi artinya ya kalau kita lihat panjang juga memang perjalanan Salman, dan usianya yang cukup panjang. Dia wafat tahun 33 Hijriah di masa pemerintahan Utsman bin Affan. Dan dari sini kita melihat perjuangan yang besar untuk mencari kebenaran. Oleh karena itu, bagi kita mencari kebenaran itu tidak mudah, pelajaran bagi kita. Ya, banyak kita jumpai orang berliku-liku jalan mencari kebenaran, akhirnya ketemu. Nah, kalau sudah dapat kebenaran, jangan kita sia-siakan. Kemudian di antara pelajaran yang lain, Salman minta rekomendasi kepada orang yang berada di atas kebenaran, kepada siapa dia harus belajar. Ya. Ini juga yang perlu kita teladani. Misalnya kita pindah kota, pindah tempat, ya, kita minta rekomendasi siapa yang harus kita belajar dengannya, pada siapa kita harus belajar. Bukan cuma patokannya adalah tenar atau tidak. Ini rekomendasi. Kemudian konsultasi kepada ulama tentang masalah yang dihadapi. Ya, dia konsultasi. Ini sekarang sudah habis ini orang yang Nasrani yang berada di atas kebenaran, konsultasi. Siapa lagi ini guru berikutnya? Apa yang kau perintahkan kepadaku? Konsultasi. Menghadapi masalah kepada orang-orang yang berilmu. Minta ditentukan kepada siapa harus belajar. Ya. Bukan menentukan sendiri. Jangan kita tentukan sendiri. Jadi kita kebenaran itu dari guru-guru kita, siapa yang harus kita pelajari. Jangan sampai malah ketika guru kita mengatakan, oh si fulan tidak layak untuk dibelajar misalnya, karena memiliki penyimpangan demikian dan demikian. Kita lihat guru kita ini guru yang hanif, yang bijak. Kemudian dia mengatakan seperti itu, jangan juga kita katakan, wah ini tidak tepat gurunya ini. Guru saya ini kurang tepat. Ya, kita lihat-lihat.
Kemudian sikap keterbukaan Salman, menerima kebenaran. Ya, dia tidak tertutup. Walaupun dia sempat tidak bergaul, tapi Salman luar biasa tidak memiliki sifat tertutup. Demikian juga dengan kita. Bisa jadi kadang-kadang kebenaran itu datang dari orang selain kita. Datang dari orang-orang yang tidak bermajelis dengan kita. Kalau itu suatu kebenaran, ya kita akui itu benar. Ya, kita akui itu benar. Kalau itu benar. Jangan kita katakan kebenaran itu cuma dari kelompok kami. Ya, dari guru-guru kami. Kebenaran dari orang lain juga. Tapi catatan di sini, jangan antum juga nanti sepotong-sepotong. Tapi yang jelas milih guru itu menuntut ilmu itu pilih-pilih guru. Kebenaran boleh kita terima dari siapapun, tapi untuk belajar jangan kepada siapapun. Ya, ini bukan guru kita mengatakan satu kebenaran kita terima, tapi untuk berguru dengan dia lihat dulu. Ya. Kebenaran bisa datang dari setiap orang, tapi tidak setiap orang layak kita jadikan guru. Kemudian tidak mudah terkecoh dengan syubhat ahlul batil. Ketika Salman sudah mendapatkan kebenaran, dia katakan, demi Allah wahai ayah, agama ini lebih baik dari agama kita. Kata ayahnya, ma fi dini hadza khairun. Agama itu tidak ada bagus-bagusnya wahai anakku. Syubhat datang dari bapaknya. Ya. Ketika syubhat datang, dia tetap konsisten di atas kebenaran. Kemudian yang keenam, kewajiban setiap orang untuk berburu kebenaran, tidak berpangku tangan menunggu datangnya hidayah. Kadang-kadang kan orang sering mengatakan pada kita, "Ya tolong doakan ya, mudah-mudahan saya ini jadi orang baik." Tapi dia duduk-duduk, tidak belajar, tidak mencari sesuatu. Dia cuma minta doakan saja, berpangku tangan saja. Ya. Harus dipelajari, harus semangat, berburu. Ya. Kemudian seorang muslim hendaknya memiliki hubungan erat dengan ulama. Ya. Ada guru-guru antum, ya antum dekati. Tradisi yang mengakar, kemudian yang 8, tradisi yang mengakar para ahlul batil adalah memerangi ahlul haq. Tradisi ahlul batil itu memerangi orang yang berada di atas kebenaran. Kalah argumentasi menggunakan kekuasaan. Seperti bapaknya, kalah argumentasi dengan Salman. Udah penjara diikat. Itu tradisi ahlul batil sejak zaman dulu. Kemudian yang ke-9, minat yang tulus, sabar dan sungguh-sungguh akan mengantarkan pada apa yang diinginkan. Dalam setiap permasalahan, baik permasalahan akhirat maupun permasalahan dunia. Kalau antum sabar, tulus, konsisten, ya, nanti akan sampai kepada apa yang diinginkan dalam permasalahan agama, dalam permasalahan dunia. Antum punya usaha, ditekuni, diseriusi, ya akan berhasil. Antum belajar agama, ditekuni, diseriusi, juga akan berhasil. Kemudian tidak berdiam diri di rumah untuk belajar. Walaupun sekarang dimudahkan dengan fasilitas streaming. Nanti suatu saat nanti ada kajian-kajian dibuka lagi offline, kita semangat datang. Ya, tidak berdiam diri untuk belajar di rumah. Kemudian kebenaran tidak ditimbang dari jumlah. Terbukti orang Nasrani tadi cuma satu di satu daerah yang berada di atas kebenaran. Kemudian kata dia, siapa lagi setelah ini? Oh, di kota yang lain lagi. Oh, di kota yang lain lagi. Artinya kebenaran itu tidak dilihat dari jumlah. Kemudian yang ke-13, orang yang berada di atas kebenaran memiliki kedekatan hati. Walaupun jauh dia kenal. Si fulan itu berada di atas agama seperti agamaku. Di atas
sunnah seperti sunnah Nabi SAW, memiliki kedekatan. Kemudian yang ke-14, contoh real tolong menolong kaum muslimin di masa Nabi SAW. Ini luar biasa nih, tolong menolong akhlak para sahabat. Ketika Salman untuk menebus dirinya bayar 300 pohon kurma, sahabat-sahabat yang lain tidak diam. Ya. Sahabat-sahabat yang lain bawa pohon kurma semampu mereka supaya Salman bisa bebas. Ini luar biasa ya. Dan alhamdulillah kita ini banyak sekarang lembaga-lembaga sosial. Ada saudara-saudara kita yang timpa kesusahan, kita bantu. Ada yang menyalurkan, mudah sekarang. Ya, kesempatan untuk tolong menolong itu terbuka sekarang, terbuka lebar. Informasi yang kita dapatkan juga banyak. Ya. Kemudian yang ke-15, tawaduknya Nabi SAW sebagai pemimpin dan dai. Ya. Ketika Salman penasaran, Nabi hilangkan rasa penasaran Salman. Nah, ini juga tuntunan akhlak yang mulia. Kalau sahabat kita ada punya penasaran, jangan kita siksa dia. Biarlah diam. Dia penasaran, biarlah. Ya. Karena orang penasaran tidak nyaman. Ini penasaran dengan khatamun nubuwah, tahan muter Salman, diturunkan oleh Nabi ridanya. Ya. Jadi di antara akhlak yang mulia menghilangkan penasaran pada saudara sesama muslim. Kemudian yang ke-16, Islam menyukai kedamaian. Ya, Islam menyukai kedamaian. Buktinya Nabi memilih membebaskan Salman dengan cara baik-baik. Padahal Nabi saat itu kepala negara yang mampu mengintimidasi orang Yahudi tadi. Ya. Nabi kan kepala negara. Mampu Nabi intimidasi orang Yahudi tadi. Mau bebaskan apa mau diusir dari kota ini. Nabi kepala negara. Mau bebaskan atau mau dipersulit urusan kamu. Ya. Ini secara kepala negara. Kemudian secara fikih, perbudakan Salman ini tidak sah. Salman orang merdeka tiba-tiba dijual. Ya. Nabi tidak katakan kepada orang Yahudi, kamu ini ya, jadi penadah. Barang maling uang kamu tadah, dihukum kau. Bebas ke tak? Tidak Nabi. Nabi pilih cara damai, Nabi pilih bayar mahal supaya tidak ribut. Ini damainya agama Islam. Oleh karena itu kita juga, kalau ada urusan-urusan yang tidak bisa, yang bisa kita lakukan supaya terhindar dari keributan, kita tempuh cara-cara tersebut. Ya. Misalnya bayar parkir, misalnya ini udah wajar sebenarnya diparkir, ada tukang parkir datang. Kemudian kita ngomong, nggak bayar parkir, ribut. Udah daripada ribut bayar, sudah selesai. Dengan tetangga kita pun demikian. Misalnya tanah geser-geser dikit, tetangga kita ngambil misalnya, sudah diamkan saja. Ya. Kalau dia minta maaf ya kita maafkan. Kalau dia tidak minta maaf mungkin ya bisa kita maafkan. Kemudian terserah Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan atau tidak. Pokoknya tidak ribut. Kita cari jalan-jalan supaya tidak ribut. Jangan sampai ada peluang untuk cara yang tidak ribut, walaupun resikonya berat. Kemudian kita tempuh, ribut baik sudah. Daripada harus ini. Nabi SAW pemimpin. Ya, kalau seandainya orang biasa, mungkin lah Nabi bayar mahal mungkin masih. Ini sudah pemimpin, mampu mengintimidasi. Status perbudakan Salman yang tidak sah. Ya, tetap Nabi bayar mahal 300 pohon kurma dan 40 uqiyah. Satu uqiyah itu 119 gram. Ya, satu uqiyah 119 gram emas. Ya, kalau emas berarti 1 gram kan 1 juta. Ya.
1 uqiyah berarti 119 juta. Ya, dikali 40. Itu ditebus oleh Nabi. Nah ini kata Nabi, bayar setelah dari perang Khandaq. Pada tuanmu itu orang Yahudi. Nabi tidak kata-katain, oh dasar kau Yahudi. Ya. Nabi tidak ngomong itu. Tapi itu mampu ditempuh oleh Nabi dengan cara-cara yang lain. Oleh karena itu, orang-orang yang mengatakan Nabi kita Muhammad SAW itu suka berperang, suka cari keributan, ya. Bisa kita jelaskan dengan keadaan-keadaan demikian. Akhlak Nabi SAW seperti ini. Ya. Salah sangka mereka terhadap Nabi SAW. Artinya ketika Nabi SAW harus menempuh peperangan, memang itulah satu-satunya cara yang tepat. Ya. Satu-satunya cara yang bijak. Seperti di perang Bani Quraisyah kemarin, kan ngeri itu. Kata Sa'ad bin Mu'adz, setiap yang sudah tumbuh bulu kemaluan, penggal. Kan ngeri itu. Kalau orang, kejam sekali kata orang. Ya. Tapi dipuji oleh Nabi SAW, wahai Sa'ad, engkau telah berhukum dengan hukum Allah dan Rasulnya. Kemudian yang ke-17, hendaknya orang mampu membantu saudaranya. Kemudian yang ke-18, orang Nasrani tahu akan kedatangan Nabi akhir zaman. Ya, bahkan tempatnya tahu. Sifat tempatnya saja tahu, apalagi sifat orangnya. Sifat tempatnya baina harotain. Di sini ada kurma. Ya, dijelaskan oleh orang-orang Nasrani. Artinya mereka paham Nabi akhir zaman itu seperti apa, hanya saja mereka menyembunyikannya. Kemudian pelajaran yang lain, tolak ukur pemberian itu bernilai hadiah atau sedekah adalah niat si pemberi. Ya, ini hadiah atau sedekah itu tolak ukurnya adalah niat si pemberi. Makanya Nabi tanya, apa ini? Kemudian tidak ada ijab kabul tertentu dalam hadiah dan sedekah. Kemudian pelajaran yang lain, dianjurkan berbagi saat menerima hadiah. Ya, dianjurkan. Tapi kalau tidak mau juga jangan tidak ngikuti sunnah Nabi dia. Ya, jangan kalau adanya cuma itu, kemudian keluarganya yang butuh, ya, masa kita perlu bagi-bagi. Nabi ketika dapat hadiah, Nabi bagi-bagi. Ya, itu dianjurkan. Jangan sampai kita wajibkan kepada teman kita. Karena sebagian ikhwan kadang-kadang melihat sesuatu yang sunat kemudian tidak dilakukan oleh orang lain, dia paksa. Apa kok nggak begini? Ini kan sunnah. Dia punya pilihan. Dan tidak perlu kita korek-korek kenapa dia tidak melakukan. Nah, kita husnuzon saja. Mungkin dia demikian, mungkin seperti ini, mungkin seperti ini. Ya. Kemudian juga misal dalam perkara khilaf. Dalam perkara khilaf sudah. Bebaskan saja orang milih. Ya, selama itu masalah khilaf. Karena kita ini terus terang saja ikhwan kita itu kadang-kadang belajar itu cuman kulitnya, sisi-sisi awal mula, ya. Seperti masalah sholat. Kebanyakan kita itu paham permasalahan sholat itu bukan permasalahan fikih sholat, tapi kita banyak paham tentang praktek sholat. Sehingga kita nonton video praktek sholat. Oh, cak ini cara sholat, sudah cak itu. Tapi kita tidak bahas fikihnya. Di fikih itulah kita paham ada khilaf, ada perbedaan pendapat. Ada ini boleh, ada ini tidak. Nah, kalau kita paham khilaf ini, kita mudah hidup di masyarakat. Ya, kita mudah hidup di masyarakat. Seperti masyarakat kita habis maghrib langsung qomat sebagian masjid. Itu dalam fikih Syafi'i. Seperti itu. Di antara fikih Syafi'i seperti itu. Habis maghrib itu langsung sholat, langsung qomat. Karena waktu maghrib itu hanya beberapa saat saja menurut fikih Syafi'i, tidak sampai masuk isya. Nah, makanya kalau kita paham khilaf seperti ini, memang perkara biasa belajar tentang waktu sholat.
Mungkin sebagian sudah tahu waktu sholat kan pokoknya azan masuk. Pening-pening. Pokoknya azan masuk itu waktu sholat. Azan masuk yang lain, sholat yang lain. Itu mudahnya. Tapi ada fikihnya di situ. Ada khilafnya di situ. Nah, ketika kita paham itu, kita lapang, bisa kita hidup dengan masyarakat. Di antara kegagalan kita berinteraksi dengan masyarakat, kita terlihat kaku. Ya. Terlihat lain sendiri. Itu karena kita tidak paham fikih di antaranya. Walaupun memang kadang-kadang sesuatu itu salah. Seperti misalnya yang lain. Sebagian ikhwan tidak bisa membedakan antara doa berjamaah dengan zikir berjamaah. Ya. Doa berjamaah khilaf ulama. Apakah sunnah atau tidak? Sementara zikir berjamaah, ya itu yang kita. Nah, karena ini khilaf, kita pun tidak kencang ngadepinya. Tidak kaku dalam menghadapinya. Lain hal kalau dibahas. Mana pendapat yang kuat? Kita katakan ini yang kuat. Lain kalau dibahas. Tapi ketika kita hidup dengan masyarakat, tadi khilaf kita sikapi dengan khilaf. Ada kaidah la inkara fil ijtihad. Tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar dalam masalah ijtihad. Ini masalah ijtihad kita nahi mungkar. Antum nih melakukan kemungkaran. Enggak boleh. Salah seperti itu. Ya, lain ketika dibahas, mana lah kira-kira yang benar antara dua pendapat ini? Nah, kita katakan ini yang benar. Ya. Oleh karena itu, ikhwan, ya, seperti Salman Al-Farisi semangat mengorbankan harta untuk cari kebenaran. Diberikannya sampai sapi-sapinya, kambing-kambingnya itu diberikan kepada orang. Kita juga semangat dengan harta tenaga kita. Di antara kalau antum kajian, ya, karena antum itu punya waktu yang terbatas. Ini sering ana nasihatkan kepada ikhwan-ikhwan. Kita itu punya waktu yang terbatas. Tidak semua kajian di Palembang ini bisa kita ikuti. Kalau kajian sini melok, kajian tidak semua seperti itu. Ya. Lalu bagaimana cara menyiasatinya? Mana kajian yang kita butuhkan? Satu kajian itu kita butuhkan, kita ikuti sampai selesai. Jangan sampai kita lewat. Jangan sampai kita bolos di kajian yang kita ikuti itu. Ya, jangan sampai kita bolos. Ikuti sampai selesai bukunya. Jangan antum ngaji di sini kitab ini berapa bab nanti gitu tempat lain. Pokoknya yang penting aku ngaji setiap pekan. Ya memang baik itu untuk jaga keimanan kita. Cuma antum bertahun-tahun dapat itu baik. Sehingga antum nanti ketika menghadap masyarakat tadi kaku. Karena tidak paham pembahasan secara utuh. Ya. Jadi sederhana. Ada kadang-kadang saya lihat bapak-bapak di satu tempat kadang-kadang malah lebih paham dari ikhwan. Kenapa? Karena bapak-bapak satu tempat itu dia ngertinya pengajian itu cuma di sini. Nah, dia ngerti cuma masjid at-tauhid ini misalnya. Dia tidak ngerti ada masjid bakti, ada masjid anu. Pokoknya aku di sinilah ngaji. Sehingga dia datang terus setiap harinya ada pengajian nih, datang dia. Ya. Hari ini dia dapat pemahaman yang lengkap. Sementara ikhwan ini lama ngaji, datang sana. Kalah pemahamannya dengan orang yang disebut awam tadi. Jadi itu diantara tipsnya ikhwan ya, anak nasihatkan seperti itu. Antum belajar jangan antum muter-muter mana-mana. Baik memang untuk jaga keimanan, tapi antum banyak kehilangan. Dan ya, seperti itu aja nanti ke depannya. Tapi kalau antum pahami misalnya fikih sampai selesai, kitab ini selesai, itu utuh antum dapat pelajaran. Ya. Demikian apa yang bisa kita kaji pada kesempatan malam hari ini. Kalau ada yang ingin disampaikan silahkan. Tidak ada? Ya.
Ya. Ya, sudah dijelaskan sebenarnya di pertemuan-pertemuan sebelumnya bahwa stempel kenabian itu seperti daging tumbuh lah, mudahnya bahasa kita daging tumbuh sebesar telur burung. Telur burung merpati, ya. Warnanya seperti warna kulit. Cuman dia tumbuh saja. Nah, kemudian ada sedikit bulu-bulu halus pada stempel kenabian tersebut. Kurang lebih seperti itu. Waalaikumsalam. Untuk kultur ya, di antara kultur masyarakat Arab itu megang jenggot, megang kepala biasa. Cuman Nabi menyertainya dengan doa. Ya. Sehingga para sahabat tadi itu, cuman kita kan enggak ngaruh. Kita pegang janggut orang bisa tersinggung di tempat kita. Ya. Seperti ada teman itu di Arab, ya kan. Di Arab teman itu ini ngerangkul. Polisinya dirangkul oleh teman, seperti ini. Polisinya agak risih dia. Karena mungkin mereka agak aneh mungkin ya. Karena beda budaya cara menyapa orang. Tidak bisa dijadikan dalil jadi untuk kita. Kalau kita doakan barakallah boleh dengan teman kita ya. Karena doa keberkahan itu adalah doa yang luar biasa baiknya. Ya. Ada lagi? Ya, cukup ya. Ya, kita cukupkan pertemuan kita sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan bahkan depan mungkin kita masih di Khatamun Nubuwah, masih agak banyak hadisnya ini. Ya. Baru setelah itu kita pindah ke bab yang lain. Ya, demikian kita akhiri. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.